Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube MR. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Daihatsu Ayla tahun 2013. Diluncurkan pertama kali di tahun 2012 bersama dengan kembarannya, Agya. Mobil ini dijual kemudian di tahun 2013. Tidak terasa sekarang tahun 2021 berarti sudah 8 tahun sejak mobil ini pertama kali dijual di Indonesia. Namun, walaupun sudah 8 tahun, mobil ini baru mengalami 2 kali facelift, di mana perbedaannya dapat terlihat di bagian depan dan di bagian belakang, serta ada pilihan mesin 1200 cc. Sedangkan untuk rivalnya, Honda Brio, dia sudah mengalami ganti generasi, walaupun sebenarnya ganti generasinya itu hanya major change saja, tapi setidaknya sudah ada ganti generasi. Kalau ini hanya perbedaan, ya kalau dari segi eksterior bisa kelihatan sih dari bentuknya. Kita mulai bahas dari bagian depannya dulu. Di bagian depan, Ayla ini memiliki grill yang sangat besar. Rasanya ini untuk ukuran LCGC, dia grillnya yang paling besar adalah Ayla. Di tengah-tengahnya ada semacam palang. Palangnya ini warnanya bisa beda-beda tergantung dari warna mobilnya apa. Kemudian untuk tipe tertinggi, karena ini adalah tipe tertinggi yaitu tipe X, dia dikasih chrome. Dikasih krom-kroman, karena tipe tertinggi dikasih krom-kroman. Jadi menimbulkan kesan bahwa ini seperti grill yang besar, karena ada chrome-nya kelihatan, makin kelihatan. Kemudian untuk logonya, di sini logonya bukan logo Daihatsu, begitupun dengan Agya, dia bukan logo Toyota. Karena di LCGC dia logonya, kalau ini logonya logo seperti bentuk huruf A ya, huruf A, karena ini Ayla. Sedangkan kalau yang Agya itu kayak ayam geprek logonya. Kalau ini Ayla. Kemudian untuk lampunya, sebetulnya lampu biasa, cuma sama seperti Brio, dia diberikan aksen-aksen hitam supaya terlihat agresif. Berlanjut ke bagian samping Daihatsu Ayla, dia memiliki spion elektrik, tapi sayangnya belum retract. Jadi retractnya masih manual, meskipun itu di tipe X, tipe yang paling tinggi. Kemudian desain secara keseluruhan dari bagian samping, dia terkesan datar-datar saja. Ketimbang rivalnya, misalnya Honda Brio, dia memiliki bentuk yang agresif. Sedangkan kalau ini datar. Ya memang sih dia punya garis panjang dari depan yang ditarik sampai ke bagian belakang. Namun, garisnya itu tidak menunjukkan bahwa mobil ini agresif. Mobil ini biasa saja. Kemudian dia masih menggunakan handle pintu model cungkil, belum yang model tarik. Di sini ada side body molding, tapi ini unik karena dia dikasih chrome. Agak unik sih karena jarang banget ada side body molding warnanya chrome begini. Entah kenapa dikasih warna chrome. Kalau untuk sektor ground clearance, dia unggul dibandingkan dengan rivalnya Honda Brio. Jadi potensi dia untuk mentok ketika ketemu polisi tidur itu lebih rendah dibandingkan Honda Brio. Untuk sektor kaki-kaki, dia menggunakan ban Dunlop 175/65 ring 14. Ring 14 ini di mobil ini terlihat proporsional, karena mobilnya memang mobil kecil. Itu aja untuk bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang. Berlanjut ke bagian belakang Daihatsu Ayla. Yang pertama kita notice adalah di sini logonya Astra Daihatsu, karena di LCGC jadi ada Astranya, nggak Daihatsu aja. Kemudian untuk lampu belakangnya ini bentuknya standar, maksudnya biasa aja. Di sini dikasih extension untuk lampu mundurnya. Lalu dia punya stop lamp dan roof spoiler karena dia tipe X yang tipe paling tinggi. Kemudian dia punya wiper belakang karena dia tipe tertinggi, dia juga ada wiper belakang. Sedangkan untuk yang tipe terendah dia belum punya wiper belakang. Nah, ini adalah bagasinya. Untuk membuka bagasi,
bisa dengan dua cara, seperti di Honda Brio, yaitu anak kunci dicolok sini, dibuka, atau lewat tombol yang ada di kursi pengemudi. Untuk bagasi, kalau misalnya dirasa kurang luas atau kita mau naruh barang-barang lagi, kita bisa lipat kursi di belakangnya. Caranya di sini ada ininya di kiri dan kanan, seperti di Brio. Kemudian kita dorong ke depan. Dia akan menghasilkan bagasi yang lebih luas meskipun tidak rata lantai. Dia juga sudah dilengkapi pegangan karena ya ini lumayan tinggi lah. Jadi dikasih pegangan, berbeda dengan rivalnya yang tidak ada pegangan. Makanya kondisi ini sudah diperbaiki di Brio keluaran generasi berikutnya, generasi kedua, di mana sudah balik ke konvensional lagi. Sehingga dia menutupnya ya sudah seperti Ayla ini. Sudah seperti mobil-mobil konvensional yang nggak full kaca bagasinya. Untuk bagasi ini secara kasat mata sudah terlihat bahwa dia lebih besar dibandingkan rivalnya Honda Brio. Dan dia lebih unggul karena Brio, walaupun Brio itu lebih dekat ke tanah, posisinya lebih rendah, tapi ketika kita ngangkut barang, misalnya kita ngangkut galon, itu kita butuh effort lebih karena Brio itu lebih tinggi. Sedangkan Ayla ini rendah, lebih rendah. Jadi ketika kita bawa barang, kita nggak terlalu capek untuk masukin barang ke dalam bagasinya. Gitu dulu aja untuk bagasinya. Kita berlanjut ke bagian interior. Berlanjut ke bagian interior Ayla, kita lihat pertama dari dashboardnya dulu. Dia dashboardnya dilengkapi plastik-plastik keras. Ya wajar lah ya, karena ini adalah seekor LCGC. Namun walaupun plastik-plastik keras, di sini adalah keunggulannya. Dia plastik-plastik kerasnya ini terlihat kokoh, tidak ada celah-celah yang berarti. Jadi semuanya masih baik adanya. Untuk keluaran pertama ini dia AC-nya masih puter-puteran. Memang keluaran pertama Agya Ayla masih puter-puteran. Baru pada saat facelift tahun 2018 ada improvement. Jadi AC-nya panel AC digital. Untuk sektor setir, dia nggak bisa adjustable, nggak bisa dinaik turunkan. Dan Ayla keluaran pertama ini dia belum memiliki airbag sama sekali, baik itu di pengemudi maupun di penumpang. Barulah pada saat facelift di tahun 2018 ada improvement, ada airbag. Kemudian untuk cup holder, dia ada cup holder di bagian pintu kiri dan pintu kanan. Kebetulan yang ini transmisinya transmisi otomatis. Ada juga cup holder dua di tengah, cup holdernya dua di tengah. Lalu kita bisa lihat juga untuk head unit mobil ini dia dilengkapi dengan double DIN. Yang ini adalah bawaan pabrikannya. Untuk yang tipe X, tipe tertinggi ini, double DIN-nya dia sudah bisa AUX, USB, CD, tapi sudah nggak bisa kaset. Ya wajar lah, sudah nggak bisa kaset karena ini sudah eranya sudah berubah. Kemudian untuk kursinya, dia kursinya tidak ada headrest yang bisa dinaik turunkan. Headrestnya masih model stuck begini. Menurut kami ini headrestnya agak sedikit, modelnya agak begini ya. Jadi kalau nyender begini ya, tapi oke lah. Itu aja untuk bagian depan. Kita berlanjut ke bagian belakang. Berlanjut ke bagian belakang Ayla, di kursi baris kedua, dia memiliki posisi duduk yang nyaman karena jaraknya jauh. Tadi depan tinggi 170 cm, ini masih jauh. Headroom juga aman. Sedangkan untuk bagian pintu, dia memiliki keunggulan dibandingkan dengan rivalnya Honda Brio keluaran pertama karena dia memiliki cup holder. Dan di sini ada speaker 2 buah di bagian belakang. Jadi total ada 4 speaker di mobil ini. Berbeda dengan rivalnya Brio, karena Brio itu belum memiliki cup holder di bagian pintu, hanya ada di bagian tengah. Sehingga total cup holder di mobil ini ada 2 di depan, 1 di tengah, dan 2 di belakang. Ada 5 cup holder. Kemudian dia juga memiliki keunggulan di bagian headrest. Karena dia headrestnya, ya memang headrestnya sama-sama ada 2. Sama Brio sama-sama ada 2, tapi dia bisa dinaik turunkan. Karena di Brio yang keluaran pertama, itu headrestnya masih stuck, masih kaku. Dia nggak bisa dinaik turunkan. Kita udah sama ownernya Ayla yang dari tadi kita bahas. Ini adalah Ken. Hai. Halo Ken. Hai. Halo. Halo Ken, gue mau nanya nih sama lu nih. Boleh.
Kenapa Ayla? Di antara sekian banyak mobil, kenapa Ayla? Coba. Jadi gini, waktu itu kan emang benar-benar baru Ayla sama AG itu kan baru keluar banget kan. Oke. Dimana kayak mobil kecil itu saat itu pilihannya tuh antara yang model-model Honda Jazz atau yang kayak Avanza gitu. Maksudnya belum ada yang kelas seperti kayak AG Ayla yang memang kelasnya hitungannya cukup budget lah ya. Emang cukup budget dan maksudnya tetap enak banget tuh dipakai. Terus emang kebetulan juga nyarinya emang yang nggak ribet-ribet lah, nggak mau yang manual, maunya yang matic. Jadi emang carinya emang city car. Nah, jadi kebetulan waktu itu keluar Ayla, terus kayak oh ternyata dibanding Toyota Agya sama Daihatsu Ayla gimana? Oh ternyata setelah ditimbang-timbang Ayla itu adalah pilihan yang lebih oke. Oke. Setelah 8 tahun lu pakai mobil ini dari pertama kali lu beli, kira-kira apa satu kelebihan dan satu kekurangan menurut lu tentang mobil ini? Cepet. Oke. Tunggu. Kalau kelebihan, menurut gua itu kelebihannya adalah karena mobilnya kan cukup kecil. Jadi mobilnya sangat compact. Kalau misalnya untuk lewat tempat yang sempit-sempit itu nggak masalah lah. Misalnya kayak anggapannya kalau kita lewat, misal mobil yang gede lah, anggap aja Terrano coba misalnya. Terrano. Oke, contohnya Terrano tuh ya. Terrano lewat jalan yang cuma satu jalur doang. Oke. Terutama yang sempit-sempit gitu, kan kadang-kadang kalau misalnya lewat Google Maps atau apa suka diarahin ke yang jalan yang sempit banget kan. Kalau untuk Terrano sendiri kadang-kadang sempit banget ketika tiba-tiba ada mobil dari arah lain, pasti itu ribet banget karena bakal tektok. Iya, nggak bisa lewat. Nah, kalau mobil ini, kalau misal andai kan masih ada GSB dari rumahnya, bisa tempat kayak sedikit tempat parkir atau apa, bisa diselipin dikit, dua mobil bisa lewat, akhirnya mobilnya dua-duanya bisa lewat. Jadi salah satu nggak usah mundur dulu, begitu. Oke, itu kelebihan. Kekurangan? Kalau kekurangan sih, so far kayak untuk kekurangan yang sampai ini banget nggak ada. Tentunya untuk kayak price point yang seperti Ayla ini, bisa dibilang cukup enak banget lah dipakai. Cuman kalau misalnya untuk dibandingin sama mobil lain, memang untuk kayak urusan kenyamanan, urusan kayak misalnya mesin, urusan kayak ya pokoknya teknikal pasti of course banyak yang lebih enak daripada Ayla ini. Oke, itu kekurangan dan kelebihannya. Selama 8 tahun ini ada masalah berarti nggak yang pernah lu alamin? Misalnya, ya amit-amit ini mobil pernah mogok atau pernah mengalami sesuatu yang bikin lu ngeluh pengen, aduh, rasanya kesel sama di mobil gitu, pernah nggak? So far belum ada sih. So far belum ada? Nggak ada, jangan belum dong. Oke. Kalau belum berarti bakal loh. Oh iya, benar. Berarti nggak ada ya selama 8 tahun ini ya? So far nggak ada. Oke lah, itu aja paling lah ya. BTW Instagram lu apa ya Ken ya? @kensutanza, KENSUTANZA. Oke. Oh iya, dia ada channel YouTube juga, di subscribe juga channelnya. Channelnya apa namanya? Sama, bisa dicari. Iya, bisa cari ya. Gue taruh di bawah sini ya channelnya YouTube Ken ya. Sip. Oke, Ken, thank you banget ya udah membiarkan mobilnya kita review hari ini. Siap. Thank you banget semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share dan komen dan like juga video ini. Follow juga Instagram Ken dan subscribe YouTube Ken. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.